Bekerja, belajar, bersosial adalah rutinitas yang tak mungkin kita lakukan sendirian. Makhluk sosial adalah kodrat sebagai manusia. Konsekuensi berinteraksi adalah hal yang sepatutnya terjadi, tak dapat dihindari. Kita bukanlah sebuah monumen patung yang diam tak berkutik terhadap kondisi sekeliling. Seperti efek domino, interaksi sama makhluk memberikan efek yang tak pernah kita duga, bahkan dari benda tak bernyawa. Dalam situasi seperti ini, interaksi menjelma menjadi kegiatan yang harus dibatasi. Bukan karena tak lagi melahirkan solusi, tetapi karena situasi pandemi yang telah merambah ke seantero dunia. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa. Himbauan tentang pencegahan seakan diabaikan, karena ketakutan manusia dari mati kelaparan melebihi ketakutan dari bahaya dari benda hidup berukuran 125 nanometer. Tak perlu dibayangkan seberapa besar ukuran itu. Indera mata manusia memiliki keterbatasan dan tak mungkin mampu melihat benda sekecil itu. Tetapi lihatlah kekuatan dari benda itu. Alhasil, ekonomi nasional merosot hingga 5,32% pada Agustus lalu. Kemudian lihatlah bagaimana berita kematian saudara kita yang diberitakan hingga detik ini. Semua kegaduhan ini karena kawan kecil yang telah singgah di negara kita selama hampir 1 tahun belakangan. Dibarengi isu pandemi ini, fokus dunia pada isu Sustainable Development Goals atau SDGs yang berisikan 17 tujuan, diantaranya adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Dari aspek kesehatan, beberapa protokol telah diberlakukan, mulai dari social distancing hingga PSBB. Operasi-operasi pengetatan juga dilaksanakan demi tercapainya tujuan, yaitu berakhirnya wabah ini terutama di Indonesia. Akan tetapi, jumlah pasien positif masih saja bertambah. Apakah karena sudah tak khawatir lagi dengan kesehatan pribadi, atau bahkan sudah tidak peduli lagi dengan dampak yang luas jika mengabaikan peraturan yang ada? Tapi seketat apapun peraturannya, semua akan kembali pada individu masing-masing. Sebenarnya mudah saja jika kita ingin menjaga kesehatan untuk mengatasi meluasnya virus ini. Saya mempunyai penawar dari virus ini. Bahkan, saya yakin Anda juga mengetahuinya, tapi sepertinya selama ini Anda kurang tertarik. Penawar ampuh ini bernama masker. Penemuan sakti dari pendahulu yang ternyata manfaatnya luar biasa dan kini menjadi kunci utama kehidupan. Ukuran kerapatan masker ini tidak mampu ditembus oleh ukuran virus yang paling suka menyerang sistem pernafasan ini. Penyebaran virus ini tidak melalui udara, melainkan melalui cairan yang sengaja kita buang di sembarang tempat, yaitu air liur manusia. Cairan yang mengandung berbagai macam virus dan bakteri ini dapat berupa droplet. Droplet ini tidak terlihat karena percikan droplet keluar dari tubuh yang membawa virus-virus ketika kita bersin atau batuk. Dari data Kementerian Kesehatan telah mengatakan bahwa jika kita kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19 dan kita tidak sedang mengenakan masker, maka besarnya persentase kita untuk tertular adalah 100%. Pada laman utama WHO menampilkan bahwa update terakhir COVID-19 ini telah menginfeksi penduduk dunia lebih dari 43 juta orang dan dinyatakan meninggal sebanyak lebih dari 1 juta orang. Kita tahu sendiri virus ini barang tak kasat mata.
sangat kecil tapi jahat. Kita nggak tahu dari siapa virus ini mendarat ke tubuh kita. Akan tetapi, orang yang pulang dari bepergian lebih berpotensi menularkan virus ini daripada teman satu kontrakan kita yang nyebelin karena suka tidur malam dan bangun hanya untuk titip makan. Tapi dia tidak pernah kemana-mana. Agar kita mau menggunakan masker dan terbiasa, kita harus berpikiran bahwa bisa saja virus ini berada dalam tubuh kita. Bayangkan saja, kita punya virus ini dan kita nggak mau orang sekitar kita menjadi terinfeksi virus ini juga. Bukan faktor sehat bugarnya, akan tetapi masing-masing orang memiliki sistem imun dalam tubuhnya. Beberapa orang mungkin akan baik-baik saja dalam beberapa hari sebelum merasakan sakitnya COVID-19 ketika menyerang. Ada lagi versi orang yang butuh beberapa bulan sebelum dilaporkan positif mengidap virus ini. Masa sulit ini pasti akan berakhir dengan kita saling bekerja sama dan peduli. Mungkin pernah terlintas di pikiran kita bahwa memakai masker ataupun tidak, itu tidak akan mengubah apapun. Tapi, setipis itukah kepedulian kita?